Kembali bersama kami, pemirsa, calon penumpang pesawat mengamuk kepada petugas validasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten karena ditolak terbang. Calon penumpang ini dilarang terbang karena tidak membawa STRP. Katanya orang dari luar negeri semuanya yang habis kuarantain lolos semuanya, lolos. Ini biar follower saya yang banyak, semuanya biar nonton semua. Saya posting sekarang di YouTube, semuanya saya posting ya. Ini orang dari luar negeri semua lolos, nggak ada surat pengantar, surat kerja nggak perlu. Kita yang orang Indonesia dipersulit. Gunanya vaksin buat apa? Gunanya vaksin buat apa? Dalam video amatir yang direkam calon penumpang tujuan Bali, ia memarahi petugas validasi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten karena ditolak terbang. Dirinya protes karena persyaratan penerbangan yang dimiliki dianggap tidak lengkap oleh petugas. Petugas menolaknya terbang karena tidak membawa STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta mengatakan tidak ada perlakuan istimewa bagi warga negara asing yang akan terbang karena semuanya telah melalui proses karantina. Jadi sebenarnya permasalahannya ini bukan dari kami sebenarnya, karena PCR-nya jelas dia katanya valid, kemudian bukti validasi ada, dan tinggal bahwa bukti bahwa dia di esensial kritikal atau keadaan yang mendesak, gitu dia. Dari luar negeri, mereka kan sudah sekarang 8 hari di karantina, kemudian sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan swab, ya, dan kemudian dia ingin balik ke kampungnya. Jadi kita tidak mungkin untuk dia tidak boleh berangkat, karena dia akan kembali ke kampungnya dan dia sudah menyatakan aman karena sudah melakukan karantina ya selama 8 hari serta pemeriksaan swab PCR 2 kali. Sejak perpanjangan PPKM, petugas bandara hanya memperbolehkan penumpang esensial dan kritikal disertai bukti vaksinasi dan STRP yang bisa berpergian dengan pesawat terbang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Video pengusiran wisatawan dan warga negara asing di Pantai Kuta Bali viral di media sosial. Dalam video ini, aksi pengusiran tidak dilakukan dengan humanis, melainkan disertai ucapan dengan kata-kata kasar, bahkan dengan nada mengancam. Boleh sih. Semuanya ada PPKM ini tidak menghargai orang lokal. Ini cari makan di Bali, di Kuta. Inilah video amatir yang merekam pengusiran anak pantai dan warga negara asing di kawasan Pantai Kuta, Badung, Bali. Niat baik untuk membubarkan kerumunan tidak dilakukan secara humanis. Akibatnya pengusiran tersebut mendapat sorotan negatif. Kata-kata kasar kerap terlontar dari pria yang melakukan pengusiran tersebut. Akibat kejadian tersebut, Polsek Kuta pun langsung merespon dengan mengamankan pembuat video. Si orang yang memviralkan ini mengusir. Nah di sini mungkin caranya yang agak sedikit keliru, tetapi saya secara pribadi apresiasi dengan spontanitas. Ya, karena di saat itu juga yang bersangkutan mungkin habis minum, sehingga kata-katanya tidak pantas dan tidak enak. Ya, saya sudah ambil tindakan, yang bersangkutan juga minta maaf. Atas video yang saya buat dan kini menjadi viral, saya meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan dan ucapan saya yang sangat kurang pantas. Setelah meminta maaf atas ucapannya, pria tersebut akhirnya kembali dibebaskan dan hanya dilakukan pembinaan saja. Pasca kejadian tersebut, jajaran Polsek Kuta hingga kini masih terus memburu puluhan anak pantai dan wisatawan kerap menerobos pantai untuk bermain. Dari Badung, Bali, Gusti Bagus Alitsidi, iNews melaporkan. Demi menghindari pemeriksaan petugas, warga Lebong Bengkulu nekat menggunakan masker yang dibuat dari daun. Atas kejadian ini, Bupati Lebong langsung memasangkan masker medis ke warga tersebut. Ada saja yang dilakukan warga untuk menghindari pos penyekatan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Di Kecamatan Lebong Bengkulu, 2 warga menggunakan masker daun untuk menghindari razia petugas saat pulang ke rumahnya. Warga yang pulang dari kebun ini mengaku terpaksa menggunakan masker dari daun karena tidak memiliki masker yang standar. Atas pengakuannya ini, Bupati Lebong yang memantau langsung penyekatan perbatasan langsung memakaikan masker medis kepada kedua warga ini.
Oh, Asli tinggal di mana, Pak? tinggal di sini atas tebingnya. Yang berangkat pagi tadi, Pak? Yang berangkat tadi. Kenapa pakai daun? Tidak ada masker. Ada orang lewat. Kita tidak ke pakai daun lagi. Ya, ini berjalan lancar, tiada hambatan, dan antusias masyarakat itu sendiri yang masuk ke Lebong dengan sendirinya. Minta di swab, dan ada beberapa yang kita temukan dia reaktif atau positif COVID. Dia dengan sendirinya akan putar kembali dengan kesadarannya dia untuk isolasi mandiri di daerah dia. Razia perbatasan ini digelar Pemkab Lebong dalam rangka mengantisipasi penularan COVID-19 di Kabupaten Lebong. Warga yang berasal dari luar kabupaten diperiksa dan diminta melakukan tes swab. Warga yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID diminta mutar balik. Sementara warga yang reaktif diminta melakukan isolasi mandiri di tempat asalnya. Dari Kabupaten Lebong, Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Kegiatan vaksinasi massal yang digelar di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya membludak. Antrian panjang membuat pihak TNI Angkatan Laut terpaksa melibatkan puluhan tenaga kesehatan dari siswa Stikes dan sejumlah penerbang TNI Angkatan Laut. Inilah suasana vaksinasi massal yang digelar Pusat Penerbangan TNI AL di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis pagi. Antrian panjang mengular dari lobi hingga ke jalur keberangkatan penumpang. Meski ratusan petugas keamanan bandara, baik dari Polisi Militer TNI AL, Lanudal Juanda, dan Aviation Security Bandara dikerahkan, namun tidak mampu mencegah kerumunan peserta vaksin. Bahkan karena melonjaknya jumlah peserta vaksin, pihak TNI AL terpaksa melibatkan puluhan tenaga kesehatan dari siswa Sekolah Tinggi Kesehatan Stikes dan sejumlah personil penerbang TNI AL. Stikes kita libatkan. Nanti kalau ini naik terus, akan kita geser para nakes-nakes yang dari AL, kemudian dari Kodik Latal, dari Kormar, kita geser ke sini. Kasal juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir kehabisan vaksin dan mengantri sesuai dengan yang diatur oleh tim dari Pusat Penerbangan TNI AL. Serbuan vaksinasi ini juga akan terus dilakukan hingga target 1 juta vaksin tercapai. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Korps Marinir TNI AL kembali melaksanakan serbuan vaksinasi massal terhadap masyarakat maritim. Vaksinasi kali ini menargetkan 1.200 orang, diantaranya nelayan, pekerja pelabuhan, dan masyarakat di 6 desa di wilayah Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Dengan dipimpin langsung Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, prajurit petarung Korps Marinir melaksanakan serbuan dari laut ke darat dengan menggunakan 6 sea reader dan 25 perahu karet. Penyerbuan vaksinasi massal ini untuk menargetkan masyarakat maritim yang berada di 6 wilayah Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi yang belum melaksanakan suntik vaksin. Untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi massal, sebanyak 30 vaksinator disiapkan dari Satuan Kesehatan TNI Angkatan Laut, Satuan Kesehatan Kolin Lamil, Satuan Kesehatan Lantamal 3, Rumah Sakit Marinir, dan Batalion Kesehatan. Ini adalah rangkaian kegiatan dari Angkatan Laut setelah kita mulai pada tanggal 23 Juni yang lalu. Bapak Kasal memerintahkan seluruh satuan kerja Angkatan Laut untuk melaksanakan membantu program pemerintah mempercepat kegiatan vaksinasi ini yang kita ambil judul serbuan vaksin masyarakat maritim. Hari ini kita menyiapkan 1.200 paket vaksin. Alhamdulillahnya nanti habis vaksin seluruh masyarakat yang setelah divaksin akan mendapatkan sembako, Pak ya. Selain kegiatan vaksinasi, TNI Angkatan Laut juga membagikan 1.500 paket sembako dan daging hewan kurban yang dibagikan di 6 wilayah yang berada di Desa Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 300 orang mengikuti kegiatan serbuan vaksinasi yang diadakan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut di Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam kegiatan vaksinasi ini, salah seorang peserta perempuan remaja menangis ketakutan saat akan disuntik.
Seorang remaja peserta vaksinasi ini menangis ketakutan melihat jarum suntik saat akan divaksin. Untuk menenangkannya, temannya terpaksa membujuk dan memeluk wanita tersebut sehingga akhirnya berhasil disuntik vaksin pertamanya. Sementara kegiatan serbuan vaksinasi massal melanjutkan program Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut untuk masyarakat maritim. Ini Angkatan Laut melaksanakan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Pusidrosal dan dibantu aparat setempat dalam rangka untuk melaksanakan serbuan vaksin untuk masyarakat pesisir atau masyarakat maritim, yang mana daerah Sunter Agung ini adalah termasuk daerah pelabuhan, daerah pesisir yang... Pemirsa, dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, DPP Partai Golkar ikut menyembeli dan memotong hewan kurban. Sebanyak 28 hewan kurban diserahkan kepada warga, ormas Islam, serta Yayasan Yatim Piatu yang berada di wilayah Jabodetabek. Berkurban menjadi ibadah dalam setiap Hari Raya Idul Adha bagi yang mampu melaksanakannya. Tidak terkecuali bagi DPP Partai Golkar. Di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini, Partai Golkar turut berbagi dengan memberikan hewan kurban. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyerahkan secara simbolik 28 hewan di kantor DPP Partai Golkar. Hewan kurban tersebut disalurkan kepada warga sekitar, ormas Islam, serta Yayasan Yatim Piatu yang ada di wilayah Jabodetabek. Partai Golkar hadir di tengah masyarakat, apalagi saat ini dalam keadaan PPKM level 4, dan DKI ini adalah daerah yang perlu untuk dikelola secara baik, dan tentu Partai Golkar berterima kasih bahwa dengan jumlah korban yang diberikan, semoga masyarakat bisa memanfaatkan, terutama mereka yang membutuhkan. Tak hanya hewan kurban, Partai Golkar juga memberikan 3.000 paket sembako dan ribuan masker kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Rizky Solehudin, Irfandi, iNews melaporkan. Hari ketiga Idul Adha di Gaza diusik oleh ledakan bom. Informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi.